semua itu nggak akan masuk kalau dalam diri kita itu ada kesombongan atau merasa misalnya aku nih cantik segala macam, kan kita suka dia bercermin ataupun buat konten segala macam, kayak ngeliat dia sendiri itu kayak takjub gitu berlebihan. Nah itu yang bisa menjadi penyebab lain itu masuk gitu. Kalau kita sebagai seorang guru tuh bukan cuman kita memberikan pelajaran kepada murid kita gitu, tapi kita juga harus mengisi diri kita juga tentunya harus belajar gitu, harus mengisi diri kita agar kita bisa ya memberikan pelajaran dengan orang yang kita ajari gitu. Dan di sini yang pertama beliau bilang kalau seorang guru ketika dia belajar, dia itu harus belajar karena ridho Allah. Jadi bukan karena. Jadi kita bakalan bahas buku yang kita baca tapi belum selesai ya guys. Ya, ini juga ini hampir setahun. Ini untuk orang dewasa ya. Coba itu buku tentang apa dulu? Tentang terapi Rumi untuk keluarga bahagia. Masya Allah. Jadi kalau yang ini ya udah nikah atau orang yang takut nikah, jadi dianjurkan baca ini karena ini adalah isinya tuh ya tentang psikologi, tentang terapi gitu kan, ya arah ke psikolog, tentang urusan rumah tangga. Iya, dia nyorotnya lebih ke kayak gimana, tentang kita nyelesain masalah dalam keluarga atau menyikapinya gitu, atau cuman kuat-kuat. Oh, kalau quotes enggak, dia tuh lebih ke cara kita tuh kayak memanusiakan manusia gitu. Jadi dia lebih memahami bagaimana kita tuh berhubungan dengan dengan keluarga kita. Gimana kita di sini juga bukan cuma tentang pasangan ya. Di sini juga tentang adalah menolong anak, cara mendidik anak. Ada juga dia tentang kalau misalkan terjadi masalah atau apapun di rumah tangga tuh gimana selesainya. Nah di sini dia tuh lebih menceritakan pengalaman atau menceritakan kisah-kisah di awal itu, kemudian direview penjabaran gimana kisah itu diselesaikan. Nah begitu. Ini dari Rumi, filsafat terkenal. Mustahil kalau kalian tak kenal sama Jalaluddin Rumi. Dan bahasanya juga tuh bahasanya gimana? Berat kah? Berat sih kalau misalkan dipahami. Aku sebenarnya kalau saya lah ya, saya kan kurang suka baca dan di sini juga textbook gambar nggak ada. Ya jadi biasanya kalau saya nggak paham itu, saya akan membaca 2-3 kali gitu. Karena nggak paham. Itulah makanya belum selesai. Iya, saya di sini ada sekitar 468. Jadi kayak itu juga lah ya, challenging banget ya menyelesaikan satu buku ini, apalagi dari kita yang belum terbiasa baca. Tapi apa motivasi dirimu untuk membaca ini? Padahal ya kan guys, padahal dia sendiri bilang kalau dia kurang suka membaca, terus dia langsung mau baca dengan buku yang non visual gitu kan, nggak banyak visualnya. Jadi yang pertama ya, ini ditulis oleh Profesor Dr. Nevzat Tarhan, di mana dia itu adalah orang dokter dan juga dia kuliah di Fakultas Kedokteran di situ. Nah, kenapa saya baca ini sini? Pertama tuh saya punya masalah, yaitu saya juga punya masalah tentang kayak ngeliat di sosial media gitu kan, gimana keluarga itu mudah pokoknya cerai lah gitu kan. Terus di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah juga tuh di kampung itu banyak yang keluarga tuh kayak banyak yang berantakan. Jadi saya tuh harus mencari sesuatu yang jadi tuh ada rasa takut untuk menjalin pernikahan gitu kan. Jadi saya tuh harus menyelesaikan itu dulu, apa tujuan untuk menikah gitu kan, apa tujuan dari itu, memahami itu dulu. Jadi saya baca ini, kebetulan juga ada teman saya itu dia kayak macam ada trauma segala macam tentang keluarganya, fatherless lah gitu kan. Jadi saya tuh kayak ada keinginan kuat pengen
baca sesuatu yang bisa menyembuhkan dalam diri saya gitu. Makanya saya suka self improvement. Ini termasuk self improvement, masuk dari situ. Oh, ini berasal atau berawal dari keresahan diri sendiri gitu ya, melihat ya kejadian-kejadian akhir-akhir ini sehingga menemukan buku ini. Ya, apalagi kalau di Gen Z sekarang kan katanya takut nikah harus recommended sekali sih. Tapi kalau yang nggak suka baca bakal jadi penghantar tidur. Bisa kalau yang insomnia. Kalau yang insomnia, iya tulisan semua. Oke. Coba belum. Apa? Mau nanya apa? Masih penasaran. Terus itulah sejauh yang udah Nurul baca, apa yang udah Nurul dapat dari contohnya entah ada sesuatu kata yang melekat atau emang belum ada sampai sekarang. Kata yang paling sejauh inilah sejauh yang udah Nurul lumayan nggak nih, udah lebih setengah kayaknya. Banyak pembahasannya di sini. Yang paling ngena lah ya, yang paling ngena itu tentang mata jahat atau ain. Nah, di situ ada dibahas juga ya? Iya, ada dibahas juga mata jahat. Jadi sebenarnya mata jahat ain ini itu kalau kita fungsikan tentang pandangan orang kayak apa ya? Orang melihat kita kayak takut atau segala macam. Terus bisa menyebabkan apa ya? Pandangan orang ke kita tuh sebenarnya bukan itu masalahnya. Sebenarnya mata ain itu disebabkan karena di dalam diri kita itu, misalkan semua itu tidak akan masuk kalau dalam diri kita itu ada kesombongan atau merasa misalnya aku nih cantik segala macam, kan kita suka bercermin ataupun buat konten segala macam, kayak melihat diri sendiri itu kayak takjub gitu berlebihan. Nah, itu yang bisa menjadi penyebab ain itu masuk gitu. Ain itu ada di dalam diri kita dulu, tapi kalau kita bertakwa, kalau kita merendahkan diri kita, misalkan kita tuh tidak ada sedikit kesombongan gitu, ain itu mustahil gitu untuk masuk. Kayak berawal dari diri kita. Kita ya misalnya kita Masya Allah, alhamdulillah gitu, melihat satu keindahan dari diri kita gitu, Insya Allah aman gitu, orang-orang juga ya harus merendahkan diri kita lah dari tapi juga harus bersyukur. Ada konsep bersyukurnya sih, juga tidak terlalu merendahkan diri, tapi kita tuh harus bersyukur dan rendah hati terhadap apa yang kita miliki gitu. Nah, sehingga tuh kan biasa kan orang yang paling ditakutkan dari ain itu kan karena melihat suatu ketakjuban dari orang tuh orang yang kayak kasar, yang hatinya tidak baik atau dia dengki atau segala macam tuh mustahil masuk gitu. Kan biasanya orang tuh mesangka bahwa ain itu karena orang dengki ataupun orang itu tidak akan bisa masuk kalau di dalam orang di dalam diri kita itu kalau merasa apa ya, kita mengubah takwa, kita itu rendah hati, kita itu bersyukur atas apa yang kita miliki, itu mustahil masuk gitu. Jadi di situ kuncinya itu ada di diri kita. Misalkan kita mikirnya nih, apa yang kita pikirkan itu biasanya itulah hasil dari yang keluar hatinya. Misalnya kita mikir, oh nanti kayak apa ya, kayak orang ini nanti bakalan iri sama aku atau segala macam. Nah, itu bakalan terjadi kalau kita mikir kayak gitu. Kalau kita positif thinking atau segala macam, hasilnya juga akan begitu. Yang paling relax ya banyak sih sebenarnya, cuma itu kalau dibicarakan mungkin 2 jam buat selesai. Tidak cukup memorinya. Jadi doakan ya, semoga kita bisa membeli HP untuk mengenteni kerendaman kita. Ya. Nah, coba kalau ini belum terlalu mendalami buku ini karena masih baru dibaca. Ini tuh tentang ini adab di atas ilmu dari Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sebenarnya ini buku abang saya ya guys. Ini pun belum tapi karena emang buku dia tuh terpajang di rumah, jadi kayaknya emang dia sudah menghibahkan ke bahasanya. Iya.
siapapun yang mau bacanya ya udah gitu. Jadi tulisannya dari Imam Nawawi, kayaknya ini juga hasil translator lah gitu ya, dari Hijriyat Aprihantoro LC. Siapa yang nggak tahu Imam Nawawi lah ya. Ini terutama ini nih pasti dari ada kitabnya yang memang bahas adab di atas ilmu. Terus di bawahnya tuh tuntunan belajar mengajar yang barokah. Sebenarnya ini nih volume pertama, part pertama. Oh, dia Jadi itu ada dua. part-part gitu ya? Ada yang Ada kedua. Ada dua. Ini yang pertama dan ini masih awal ya. Tapi setelah Desi baca baru awal tuh ternyata ya Allah banyak sekali itunya kata-kata yang Insya Allah lah guys. Kayak jadi tamparan gitu untuk kita. Iya, sangat menjadi tamparan. Jadi ini rekomendannya untuk umum ataupun untuk guru gitu. Ini ya. Isinya itu kan yang misalnya yang mau calon guru ataupun dia secara umum. Semuanya. Secara umum sih pastinya bisa masuk karena kita sebagai manusia gitu ya. Pasti itu bukan cuman karena profesi gitu ya, tapi itu banyak sekali kayak kita pasti mau menjadi seorang ibu, seorang ayah gitu kan, ataupun secara tidak langsung hidup yang kita jalani itu bakalan menuntut kita untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain gitu kan. Jadi tuh di sini ada penjelasannya bagaimana seharusnya kita bersikap, atau misalnya kita udah menjadi seorang ibu gitu, tentunya mengajarkan banyak hal kepada anak kita gitu kan. Nah di sini di buku ini sih mengajarkan bagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada muridnya. Nah di sini kan ada adab di atas ilmu. Memang dia memberikan bab awal tuh terkait guru tadi, dimana emang dari guru itu kan yang mengajarkan ilmu. Nah, dan tahu dalam mengajarkan sebuah ilmu, tentunya yang pertama itu adalah adab. Nah, seperti itu. Di sini inilah diceritakan bagaimana guru itu mengajarkan ilmu tersebut, dari hadis keutamaan ilmu kan dibahaslah. Tapi memang sih kalau misalkan adab sebelum ilmu tuh kita juga harus tahu itu dulu kan, tahu apa ya yang bisa membangkitkan semangat kita untuk ilmu tuh dari dalilnya, misalnya fadilah ataupun utamaan ilmu gitu kan. Baik itu tuh makin makin tahu pokoknya dibahas dulu gitu kan. Iya. Terus di sini juga ada quote-quote. Nah, di situ ada juga quote tentang bagaimana keagungan ilmu tersebut. Habis itu baru dibahaslah macam-macam ilmu tuh kayak gimana. Terus ini habis itu dilanjutkan dengan etika guru. Jadi memang asalnya tuh adab itu di atas ilmu. Kan? Iya. Adab itu di atas ilmu. Gimana jadinya kalau misalnya ilmu itu di atas adab, maka yang terjadi bakalan itulah oknum-oknum yang tidak beradab gitu. Maksudnya dia punya ilmu tapi dia tidak beradab. Maka memang adab itu di atas ilmu. Tadi juga di sini yang baru Desi dapat tuh kan masih membahas terkait etika guru. Di sini banyak sekali dia membahas bagaimana adab-adab guru itu dalam mengajar. Di sini juga Imam Nawawi itu memberikan apa ya yang kemarin nampar itu tuh karena kita berdua seorang guru gitu ya. Calon guru. Ya, Kita belajar udah guru sih. belum dipindahkan. Yang paling deep sekali gitu. Dengan kita tuh ada kemarin terkait etika personal guru. Bagaimana guru personalitas guru gitu yang seharusnya gitu ya, yang sebaiknya. Nah, etikanya tuh dari Imam Nawawi ini. Beliau bilang seorang guru juga harus mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik.
Ia juga harus memiliki sifat rendah hati, kepribadian kalem, serta mampu menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak, tidak juga banyak bercanda. Astagfirullah. Nah, ini salah satu hal yang sangat deep dengan atau relate gitu dengan pribadi kita gitu. yang leceh. Nah, itulah dari apa ya? Nggak expect gitu bakalan keluar gitu kalimat yang kayak gini. Maksudnya tuh emang Tidak sebagus itu. nggak banyak. Maksudnya guru tuh emang sangat terjaga gitu dari sikap-sikap yang buruk gitu. Agak mulia gitu. Nah, itu Dia jaga marwah kayaknya nih. iya kan? Dia disuruh jaga marwah. Nah, gitu etika personal guru. Maksudnya ya bagaimana guru itu beretika yang kayak gitu. Sebaiknya tuh kayak gitu. Harus kalem ya. Harus kalem. Hal ini sangat menampar kita. Jadi tuh kayak ya mau menjadi seorang guru yang perfect ya kayak gitu lah. Tapi itu kan personal kita masing-masing dan menjaga. Itu salah satu yang sangat ya Allah. Jadi ternyata jadi guru itu emang apa ya, semuanya banyak itu yang harus dijaga. Ada personality Ya enggak sembarangan gitu gitu kan. etikanya. Seorang guru belajar, ia harus menjadikan Allah sebagai tujuan belajarnya. Jadi kita tahu kan gitu, kalau kita sebagai seorang guru tuh bukan cuman kita memberikan pelajaran kepada murid kita gitu, tapi kita juga harus mengisi diri kita juga tentunya harus belajar gitu kan. Harus mengisi diri kita agar kita bisa ya memberikan pelajaran dengan orang yang kita ajari gitu. Dan di sini paling pertama beliau bilang kalau seorang guru ketika dia belajar, dia itu harus belajar karena ridho Allah. Jadi bukan karena dia ingin memperkaya diri, Bukan untuk cari duit ya. ya bukan untuk cari duit, bukan untuk cari penglihatan keindahan dari orang lain gitu kan, bukan cari muka dengan orang lain, bukan juga ingin dibilang guru ini pintar, bukan terkait duniawi, tapi karena ridho Allah. Bahkan di sini dia bilang bukan cuma untuk memperkaya diri. Kitanya kan sering kayak gitu ya. Apa ya? Kita belajar sesuatu itu karena biar kita punya banyak ilmu gitu kan. Biar ilmu kita nih banyak, biar kita ilmu ini bertambah. Dari Imam Nawawi itu enggak menyebutkan kayak gitu. Dia seharusnya menjadikan belajarnya itu hanya untuk ridho Allah gitu, agar dia meraih keridhaan dari Allah. Jadi mau orang melihatnya kayak gimana, tetapi dia tidak peduli akan hal itu. Yang penting dia udah belajar nih tentang suatu hal, terus kemudian mungkin dia belum paham nih, belum dapat pas hari itu, kemudian dia terus belajar terkait hal itu, atau dia mengulang hal itu berapa kali sampai dipaham, dia tuh tidak menyerah gitu, karena yang dicarinya itu ridha Allah. Nah, jadi tuh terserah mau dia belajar sepanjang apapun dia membahas hal itu, dia tidak bakalan menyerah kalau dia mengharap ridha Allah. Bakalan capek sendiri. Karena dia, kok aku belum paham ini aja, ya macam mana aku nak ngajarkan Buddha nih, misalnya kayak gitu kan. Itulah kali alasan bahwa yang mudah. Kayak apa ya, extrovert yang biasanya kalau abis ngajak tuh langsung kan, Karena tujuannya. ya bilang, betul juga ya, nampar ya. Betul. Kalau bisa ngajar dunia sama nanti. Tapi kalau capeknya ngajar itu Allah tuh kayaknya itu tuh masih ada gitu. Kalau ini capek, ya udah capek, tapi balasannya itu di dunia. Tapi kalau untuk itu Allah, Iya sih, betul sih. Emang baru nyadar juga gitu kan, ketika kita memang ya udah belajar ini, walaupun dia udah berulang kali, tapi kalau dia niatnya memang betul-betul untuk meraih ridha Allah aja gitu, mau betul-betul belajar ya gitu. Intinya bukan untuk hal-hal yang untuk memenuhi diri dia gitu. Dia tidak bakalan capek gitu. Misalnya dia mau belajar berapa kali, mau bahas ini terus, kayak masih belum paham-paham, ya udah ulang lagi besok gitu. Dia tak bakalan menyerah gitu, tidak bakalan ada hal yang dia kecewakan gitu kan. Jadi itu ya udahlah, ulang aja. Jadi itu ridha Allah. Dan ternyata memang guru itu sangat dituntut untuk sempurna itu, tapi
Tapi itu kan yang baik lah istilahnya. Tapi kita kan sebagai manusia juga sadar dengan kekurangan kita, dengan ya kesilapan kita. Jadi memang guru itu sangat mulia lah. Guru itu sangat mulia. Jadi ya nggak apa-apa gaji kita rendah. Ups. Nggak apa-apa kalau sering diremehkan. Yang penting niat kita mengajarkan dan belajar itu untuk ridho. Kalau kita cuman mengharapkan itu, insya Allah kita nggak capek, kita nggak bakalan mikir terkait itu. Insya Allah kalaupun terkait rezeki itu udah Allah yang atur. Walaupun realitanya rezekinya belum cukup, insya Allah bakalan ada rezeki lain yang Allah kasih dari sesuatu hal yang lain gitu. Oke, semangat insya Allah untuk para guru dan para calon ibu. Ya segitu saja teman-teman untuk review buku mendadak ini. Dan untuk konten mendadak ini, saksikan ini di YouTube saya ya. Udah subscribe belum? Belum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.